Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai deteksi infeksi virus pada udang. Yuk, mari teman-teman, simak sampai selesai ya. Nama kelompok ada Siti Aisyah Cahya Panglipurnias dan juga Devi Arista. Yang akan dibahas mulai dari pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Pada budidaya udang, sering terjadi infeksi virus yang dapat menyebabkan kematian pada udang dan kerugian bagi petambak. Penyakit yang biasa menyerang udang yaitu white spot disease dan infeksi Neo. WSSP merupakan ancaman yang telah menyebabkan kerugian yang sangat besar di Asia bahkan di dunia. Kemudian IMNV merupakan virus baru yang hanya ada di Indonesia dan Brasil menurut Snapin et al. 2007. IMNV merupakan RNA virus utas ganda double strands termasuk dalam famili Totaviridae yang tidak beramplop, berbentuk icosahedra dengan diameter 40 nanometer. Kemudian virus WSSP pertama kali ditemukan di Taiwan pada tahun 1992 dan dalam waktu singkat menyebar ke Cina hingga Asia termasuk Indonesia. WSSP dapat cepat tersebar karena penularannya dapat terjadi secara horizontal, yaitu dengan fungsi jaringan yang terinfeksi dan juga melalui air. Selanjutnya ada metode. Diagnosa penyakit atau deteksi kedua jenis virus ini bisa dilakukan dengan beberapa teknik. Metode yang sederhana dapat dilakukan menggunakan teknik histologi. Metode lain yang bisa digunakan ada metode PCR dan juga RT-PCR dengan teknik yang lebih cepat dan tepat menggunakan spesifik primer. Teknik terkini lainnya adalah PCR ataupun RT-PCR yang dapat mendeteksi secara kuantitatif dan sangat akurat di dalam mendeteksi adanya infeksi. Metode. Sampel udang masing-masing disimpan dalam larutan pengawet etanol 90% untuk analisis WSSP dan larutan RNA letter untuk analisis IMNV yang akan digunakan sebagai bahan uji selanjutnya. Cara ekstraksi asam nukleat menggunakan extraction kit. Secara sederhana seperti sentrifugator, mikropipet, dan alat amplifikasi sudah tersedia dalam satu paket. Penggunaan organ bisa berupa pleopod yang ditambahkan dengan larutan lisis, kemudian dihancurkan. Setelah semua bahan uji lisis atau hancur, ditambahkan dengan larutan yang mengandung alkohol sebagai pengikat DNA atau RNA. Kemudian diendapkan selama 1 menit untuk memisahkan protein dan juga asam nukleat. Supernatant yang mengandung asam nukleat dipindahkan ke dalam spin kolom tube, kemudian diendapkan selama 1 menit. Kemudian dilakukan pembilasan, lalu diendapkan selama 3 menit, lalu larutan yang tertampung pada tabung dibuang. Pindahkan spin kolom yang mengandung asam nukleat DNA dan RNA. Kemudian pada 1,5 ml tabung mikrobaru dan tambahkan pelarut pada masing-masing sampel. Kemudian diendapkan selama 1 menit. Selanjutnya asam nukleat yang didapat digunakan untuk amplifikasi WSSP dan juga IMNV. Amplifikasi WSSP dan IMNV menggunakan IQ plus TM WSSP kit dan IQ plus TM IMNV kit. Nah, sebelumnya persiapkan premix packs, kemudian premix buffer. Selanjutnya adalah proses penambahan 1 loop asam nukleat DNA atau RNA uji ke dalam larutan premix. Selanjutnya, semua premix dan DNA atau RNA uji dipindahkan ke dalam air tube. Kemudian air tube diletakkan pada holder yang telah tersedia dengan posisi baik dan benar dengan menggunakan sarung tangan. Kemudian bagian atas air tube diberi label, kemudian setelah tertutup dengan baik, rangkaian air tube dimasukkan ke dalam mesin
mesin Pocket. Nah, setelah itu mesin dijalankan dengan menekan tombol run sesuai dengan petunjuk. Selanjutnya masuk pada hasil dan pembahasan. Metode extraction kit dengan teknik spin column menghasilkan asam nuklear DNA dan RNA yang lebih bersih dan berkualitas tinggi. Teknik ekstraksi pada kit ini dapat mengekstraksi DNA dan RNA secara bersamaan, sehingga menghemat waktu dan hasil analisis dapat lebih cepat diperoleh. Kemudian pengujian Pocket Nucleic Acid Analyzer pada mobile PCR ini berdasarkan pada prinsip multiple PCR untuk mendeteksi virus pada udang. Penambahan primer spesifik dan probe hidrolisis berfluorescence digunakan untuk menghasilkan sinyal yang akan berpendar pada saat berikatan dengan DNA virus yang terdapat pada sampel. Primer dan probe tersebut akan berikatan dengan virus target, namun tidak akan bereaksi dengan DNA genom udang dan asam nukleat dari patogen lain. Primer dan probe untuk internal control akan berikatan dengan gen dari udang. Analisis dengan Pocket Nucleic Acid Analyzer Portable (PCR) tidak memerlukan tahapan sebelum amplifikasi untuk pengecekan DNA atau RNA hasil ekstraksi. Selain itu, kondisi sampel dan kualitas DNA atau RNA hasil ekstraksi yang telah dilakukan dapat sekaligus langsung terlihat secara kualitatif pada mesin. DNA atau RNA yang baik harus menunjukkan tanda positif. Sebaliknya, bila kualitas DNA atau RNA tidak baik, maka akan menunjukkan tanda negatif, yang berarti harus melakukan tahapan ekstraksi ulang DNA atau RNA. Pada gambar 1, sebelah kiri adalah perlengkapan Pocket Nucleic Acid Analyzer Portable PCR, kemudian pada sebelah kanan adalah tahap amplifikasi pada portable PCR menggunakan loop untuk mengambil template DNA atau RNA sebesar 1 mikroliter. Pada gambar sebelah kiri merupakan hasil analisis WSSC pada sampel udang Paname dan juga pada udang minggu. Kemudian pada gambar sebelah kanan adalah hasil analisis IMNP pada sampel udang Paname dan juga pada udang minggu. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Deteksi menggunakan portable PCR ini sederhana, cepat dan hasilnya tanpa proses elektroforesis. Interpretasi hasil sangat mudah dapat dilihat langsung pada layar mesin PCR dengan tanda negatif dan positif yang jelas. Dapat dilihat kembali pada slide yang menunjukkan hasil dari layar mesin PCR sebelumnya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak materi kali ini sampai selesai. Semoga bermanfaat.